Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aini Nikma. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang fungsi dari software Unity pada fitur-fiturnya ya. Oke, langsung saja kita buka software dari Unity. Oke, masih loading ya. Kita tunggu dulu. Nah, oke. Di sini saya menggunakan Unity 5.4, di mana di sini ada project. Project yang ada di sini adalah project yang sudah pernah kita buat. Nanti bisa ada di sini. Jadi kita tinggal memilih projectnya yang mau diedit kembali gitu. Di sini ada new, kita untuk membuat project lagi, dan di sini kita bisa langsung membukanya. Dan di sini ada sign in, dimana kalau kita sudah memasukkan akun kita untuk membuat project ini, nanti bisa. Oke, kita langsung saja klik menu new, langsung kita membuat project baru. Nama projectnya sesuai dengan yang kita inginkan. Saya di sini memberi nama project game. Kita bisa menentukan lokasi dari projectnya langsung di slide. Dan kita di sini juga bisa memilih mau pakai 3D atau mau pakai 2D. Di sini saya menggunakan 2D. Langsung saja kita create project. Kita tunggu dulu, masih loading ya. Nah, ini masih loading untuk membuka. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka software Unity. Dan langsung saja di sini saya akan jelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Unity. Yang pertama di sini ada file, di mana file di sini yang berisi mengenai untuk membuat scene baru, membuka scene, atau untuk mengesave, atau untuk membuat project, atau membuka serta untuk menyimpan project baru. Dan di sini build dan run-nya juga ada pada file di sini. Nah, selanjutnya fitur selanjutnya adalah di sini ada edit. Di sini berisi tentang cut, copy, paste, duplikat, delete, dan di sini masih banyak lagi. Nanti fitur-fitur yang kita butuhkan seperti apa bisa dicari di edit di sini. Ada play, pause atau step. Nah, di sini ada network simulation, ada graphic emulation gitu. Nah, di sini untuk aset, di sini kita bisa membuat folder atau membuat script, JavaScript atau scenes. Masih banyak lagi. Ada animasi, di sini kita bisa menampilkan explorer. Di sini kita juga bisa mengimpor aset yang sudah kita download sebelumnya. Bisa impor package juga. Di sini ada ekspornya, dan serta bisa merefresh program kita gitu. Jadi di sini yang selanjutnya ada fitur game object. Di sini kita bisa memilih untuk objek-objek padat, objek 3D ataupun objek 2D. Di sini pada 3D di sini banyak sekali yang sudah disediakan oleh Unity. Ada cube, ada shape, ada kapsul, atau di sini di 2D ada sprite, ada light, ada untuk menambahkan audio juga. Nah, di sini komponen di sini kita menambahkan terkait dengan audio atau menambahkan layout, efek, dan lain-lainnya. Di sini Windows, di sini kita bisa memilih layout yang kita inginkan seperti apa. Mau di sini ada 2x3, ada 4 split atau default. Ada juga kita di sini di Windows ada animasi, di mana ini juga bisa untuk menampilkan
pada layout yang tersembunyi. Di sini ada fitur help, di mana fitur help ini berfungsi untuk kita meminta bantuan terkait dengan Unity Service, Unity Forum, Unity Answer atau feedback atau yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini di bawah file ini ada toolbar, di mana toolbar ini yang pertama di sini ada drag ya. Nah, drag di sini kita bisa menggeser-geser pada scene yang telah kita buat gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ini berfungsi untuk memindahkan objek-objek yang sudah kita buat gitu. Tadi dia bisa memindahkan objeknya. Nah, kita gitu ya. Nah, bisa memindahkan. Nah, di sini ada rotate. Jadi di sini kita bisa memutar, bisa mengatur memutar atau seperti ini ya. Nah, di sini ada ini zoom. Jadi kita bisa mengecilkan atau memperbesar pada objek kita. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memperdekat untuk objek pada scene kita. Nah, yang selanjutnya di sini center bisa ini untuk lokasi pada scene kita, dan ini ada juga untuk menentuan lokasi juga. Nah, di sini ada run. Jadi ketika nanti gamenya mau kita run, kita bisa di sini ada, dan ini untuk pause, dan ini untuk next scene gitu. Ada call, dan di sini account di sini kita bisa mengganti akun kita ketika kita sudah pernah masuk gitu. Nah, untuk layer di sini kita bisa menyembunyikan atau menampilkan layer yang kita butuhkan. Terkait dengan layout di sini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, sesuai dengan yang kita mau 2x3, ada 4 split atau default atau sesuai dengan layout yang kita mau gitu. Yang kedua, kita langsung di sini di scene, di mana scene ini kita untuk mengatur serta mengedit, menentukan pada project game yang mau kita buat. Terkait dengan di sini kita bisa menentukan gizmos-nya di sini mau 3D atau 4D seperti itu. Nah, di sini banyak gizmos ya, animasi atau apa gitu. Nah, di sini ada juga halaman pencarian. Jadi nanti kita bisa mencari objek yang sudah kita masukkan pada scene tersebut gitu. Dan selanjutnya game. Di sini nanti ada gambaran halaman gamenya yang sudah kita atur pada scene tadi itu. Untuk asset store di sini pada Unity ini sudah menyediakan website untuk download aset tanpa kita harus membuka pada website persatu yang akan kita impor di Unity ini. Nah, ini kita tunggu. Jadi di sini asetnya ini ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi kita tergantung aset mana yang mau kita gunakan seperti itu. Nah, ini ya bilangnya. Kita bisa memilih. Dan selanjutnya di sini ada hierarki. Hierarki di mana hierarki di sini ini isinya untuk mengatur. Jadi di sini tempatnya daftar objek yang sudah kita masukkan pada scene. Nah, create di sini kita bisa membuat objeknya dari 3D atau 2D atau like atau audio. Jadi nanti masuk semua pada hierarki situ ya. Nah, di sini main kamera di sini kita bisa melihatnya secara keseluruhan gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada inspektor ya. Inspektor di sini fungsinya apa? Untuk mengatur objek yang ada di hierarki sini. Misalnya main kamera lah. Di sini kita bisa mengaturnya di sini terkait dengan main kamera, transformnya, kamera atau posisi, rotate atau skalanya itu bisa kita atur pada inspektor ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini di bawah sendiri ini ada, kita bisa menambahkan komponen. Nah, menambahkan komponen terkait dengan efek atau audio gitu. Nah,
Selanjutnya di sini ada fitur project. Dimana fitur project di sini kita juga sama bisa membuat dengan folder atau menambahkan script gitu. Nah, di sini ada project favorit. Jadi kita tidak jadi di sini ada fitur project. Dimana fitur project ini nanti di sini kita bisa membuat folder terkait project kita, akan menambahkan script, menambahkan JavaScript, animasi, sprite, dan lain-lain. Nanti kita bisa menambahkan dari sini dan akan muncul juga aset-aset kita ada di sini. Nah, untuk terkait dengan material, model, atau ini kita bisa mencarinya di favorit sini ya. Bisa mencari di favorit sini. Nah, di sini ada lembar ini, ada bar untuk pencarian. Jadi kita bisa mencari dan setelah mencari kita bisa meng-save-nya juga yang nantinya akan masuk pada favorit di sini. Gitu. Nah, untuk konsol di sini yang terakhir ada konsol. Konsol di sini nanti ketika scriptnya sudah kita masukkan. Jadi fungsinya konsol ini adalah menampilkan halaman error pada scriptnya gitu. Untuk fitur-fitur ini sebenarnya bisa kita rubah tampilannya. Misalnya kita memindah konsul pada halaman bawah sini, pada bagian bawah, atau memindah inspektor ini di atas sendiri seperti ini. Bisa, atau mau dipindahkan ke bawah semua, nanti isinya biar terasa leluasa di atas, gitu juga boleh. Jadi terserah mau diatur seperti apa. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada saran atau yang belum saya jelaskan terkait fitur pada Unity, silakan komen di bawah. Terima kasih.